Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fratiwi Bowato dari kelas 3F. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sejarah singkat perkembangan kurikulum. Yang pertama, kurikulum rencana pelajaran 1947. Sejarah kurikulum pendidikan Indonesia sampai saat ini dimulai dari kurikulum rencana pelajaran, yakni kurikulum lanjutan yang sebelumnya digunakan semasa penjajahan Belanda atau disebut juga dengan Leerplan, yang berarti rencana pelajaran. Kurikulum ini memiliki tujuan yang berfokus pada pendidikan pikiran dan pendidikan karakter sebagai warga negara Indonesia. Kurikulum rencana pelajaran 1947 mulai diterapkan di sekolah-sekolah sejak 1950. Yang kedua, kurikulum rencana pelajaran terurai 1952. Kurikulum ini dapat dikatakan sebagai cikal bakal sistem pendidikan Indonesia. Dalam kurikulum rencana pelajaran terurai, sudah terdapat rincian mata pelajaran dan menggunakan silabus sebagai pokok-pokok atau isi materi pelajarannya. Di kurikulum ini juga seorang guru memiliki tanggung jawab untuk mengajar satu mata pelajaran. Yang ketiga, kurikulum 1964. Pada kurikulum 1964, pemerintah menerapkan program Pancawardhana sebagai pembekalan di jenjang sekolah dasar, yakni pendidikan yang meliputi pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Kemudian untuk mata pelajaran diklasifikasikan menjadi 5 kelompok bidang studi, yaitu moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keterampilan, dan jasmani. Yang keempat, kurikulum 1968. Kurikulum 1968 adalah penyempurnaan dari kurikulum pelajaran terurai hingga kurikulum 1964. Terjadi perubahan dari program Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 bertujuan untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat secara jasmani, menjunjung kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan beragama. Selanjutnya yang kelima, kurikulum 1975. Pada kurikulum 1975, sistem pendidikan memiliki orientasi pada tujuan dengan harapan dapat lebih efektif dan lebih efisien. Di kurikulum 1975 inilah mulai dikenal istilah satuan pelajaran atau rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Setiap satuan pelajaran diperinci lagi menjadi petunjuk umum, tujuan instruksional khusus, dan evaluasi. Banyak yang mengkritik kurikulum 1975 tidak ideal, dikarenakan beban tugas guru yang terlalu banyak dalam melakukan rincian tersebut. Yang keenam, kurikulum 1984. Kurikulum ini sering disebut juga sebagai kurikulum 1975 yang disempurnakan. Melalui kurikulum 1984, siswa mulai ditempatkan sebagai subjek belajar yang diharapkan dapat mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Kurikulum ini menggunakan metode CSBA atau cara belajar siswa aktif atau sering disebut juga dengan student active learning. Selanjutnya yang ketujuh, kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Kurikulum ini merupakan revisi terhadap kurikulum selanjutnya dan dinilai tidak memiliki dasar perbedaan yang prinsipil. Pada kurikulum ini ada perubahan sistem pembagian waktu pembelajaran dari semester ke caturwulan. Dengan pembagian waktu tersebut, diharapkan siswa dapat menerima materi pembelajaran lebih banyak dalam pembagian 3 kali caturwulan dalam setahun. Tujuan pengajaran menekankan pada pemahaman konsep dan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. Yang ke-8, kurikulum 2004. Kurikulum 2004 atau lebih dikenal dengan KBK atau kurikulum berbasis kompetensi, yakni perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, nilai serta sikap yang ditunjukkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kurikulum 2004 mendapatkan kritik perihal kaitan alat ukur kompetensi siswa dengan ujian yang masih dengan format pilihan ganda. Setelah dilakukan uji coba di Pulau Jawa dan kota-kota besar di luar Pulau Jawa, KBK dianggap kurang memuaskan bagi guru atau tenaga pengajar yang menerapkannya. Selanjutnya, kurikulum 2006. Berbagai kekurangan dalam KBK berakhir di awal tahun 2006 yang kemudian digantikan dengan KTSP
atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Dari segi isi dan proses pencapaian target kompetensi siswa dan teknik evaluasi pelajaran tidak banyak berubah dengan KBK. Akan tetapi, terdapat perbedaan yang cukup signifikan untuk guru yang diberikan kebebasan dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa di sekolah tersebut. Yang ke-10, Kurikulum 2013. Menurut Menteri Pendidikan Kebudayaan Muhammad Nuh menjelaskan bahwa kurikulum 2013 akan lebih menekankan pemikiran kompetensi berbasis sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Di kurikulum ini, guru diharapkan dapat mendorong siswa untuk melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan apa yang telah siswa pahami setelah menerima materi pelajaran. Kemudian untuk siswa itu sendiri diharapkan dapat memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar, kemampuan interpersonal, antarpersonal, dan memiliki kemampuan berpikir kritis. Selanjutnya yang ke-11 yaitu Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Proyek untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Proyek tersebut tidak diarahkan untuk mencapai target capaian pembelajaran tertentu, sehingga tidak terikat pada konten mata pelajaran. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.